Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi sekarang harus wabarakatuh. kayak gini ya. Enggak juga, maksudnya tiap ketemu kayak gini. Oh, dulu ketemu Mei, sekarang gitu. Imei Mei. Iya. Imei Mei. Kenapa sih namanya harus Imei Mei? Pasti lahirnya bulan Agustus ya? Enggak, atau salah tulisan. Justru ini bulan April. Oh, April. Kenapa nggak Imei Aprilia gitu? Atau kalau artis kan biasa identik dengan namanya teh Imei Caroline. Aduh. Imei Karamel misalkan teh. Kenapa pilih Imei Mei? Kok diulang gitu katanya Imei Mei? Bahas nama ya kita. Ime itu sebenarnya panggilan sayang teman-teman waktu SMA. Oh, pernah ada yang sayang? Ada sih segelintir. Segelintir dong. Alhamdulillah. Doa orang tua banyak yang sayang jadinya. Alhamdulillah. Jadi panggilan dulu tuh centil-centilan lah ya, anak-anak in the gang SMA. Oh, pernah SMA ya? Sebenarnya pengennya sih langsung kuliah dari SD itu ya, cuma nggak bisa mesti SMA dulu. Dari SMA tuh anak-anak geng-geng cewek centil gitu. Ini nama panggilannya siapa? Nama panggilannya siapa? Gitu dulu ada yang namanya Yati ya. Yati. Jauh tapi Yati jadi mana? Ya tidak tahu. tidak tahu. Namanya Yati, dipanggilnya Caca gitu kan. Oh, kalau anak sekolah dulu. Yati jadi Caca. Jauh ya. Berarti kamu aslinya juga Iting apa? Bukan Tati? Iting. Apa dong? Fitri Imelda. Oh, Fitri Imelda, iya. tapi bagus Pemberian loh ya. orang tua. Karena Fitri itu banyak ya, empit gitu ya, banyak. Jadi dari email aja lah, apa Imei aja lucu gitu. Ya udah Imei. Ya jadi si Imei ini sebenarnya nama kesekian sih kalau untuk panggung. Nama kesekian, oh berarti banyak dong. Sempet dulu tahu apa? Aku tahu. Oh iya bener. Ngomong-ngomong masalah nama, dulu kita kenalan pertamanya dengan nama Chanel. Chanel. Lagi-lagi abang pergi. Lagi-lagi abang pergi. Pergi lagi. Sekarang nggak pergi lagi ya? Enggak dong, udah balik. Jadi sampai sekarang masih suka ada yang nanya, ini Imei itu sama apa beda ya dengan Chanel? Karena aku lihat katanya kok mukanya kayak sama tapi namanya beda. Ya memang dulu pernah nama tapi itu. Memang sekarang keadaannya juga sudah beda ya. Sekarang ini karena dulu kan aku pas ketemu kamu nih ya dengan Chanel dengan lagu apa tuh Pergi Lagi ya. Terus ketika itu juga sempet naik tuh dengan ada lagu yang judulnya Bang Jali dulu kalau nggak salah. Sempat bawain. Tapi itu namanya udah beda, udah berubah udah dari Chanel ke Imei Mei. Aku juga sempat heran lah. Kok ini orang kembarannya? Nah kan? Kembarannya, kakaknya atau apa gitu kan? Wajah sama dengan body yang sama, tapi nama kok beda. Akhirnya aku cari tahu, oh ternyata mungkin ganti manajemen, ganti nama itu ngaruh sih nggak? Ngaruh, karena kan dulu Chanel tuh kontrak sama label dan manajemen yang dulu tuh kontrak, jadi memang pemberian. Jadi di situ selama masih dengan label itu nama harus Chanel. Setelah nggak dengan label, kalau mau pindah Chanel diambil lagi. Ya sok aja Barinage dan nama saya bukan itu gitu. Jadi setelah selesai kontrak aku nggak perpanjang lagi dan nama juga dirubah. Tapi nggak masalah buat Chanel sendiri, buat Imei sendiri. Buat aku nggak masalah karena nama lebih berkah pemberian orang tua ya, Fitri Imelda. Tapi buat cari rezeki di sini kita nama panggung kan itu yang di up. Nah Imei ini juga beda manajemen. Jadi mereka sebenarnya tanya, ini kita buka lembaran baru ya, namanya mau apa? Gusti nggak sepeda ngarandeui. Tapi jadi aku bilang nggak usah yang aneh-aneh lah karena nama aku juga Imei, diapain kek jadi Imei apa kek gitu, nggak usah ini. Ya jadi diambil simpel ya, Imei Mei. Iya, diulang balik lagi. ke tadi kata aku nih. Kenapa nggak Imei Fitriani gitu atau Imei Imelda gitu? Kenapa nggak Imei Jubaidah gitu ya? Nyata eta gitunya. Karena kan biar simple teh, biar gampang simple, diingat, easy listening gitu. Kalau Imei gitu. Mungkin nama juga bawa hoki ya. Iya, alhamdulillah. Nah itu tawaran dari maksudnya kan kalau dulu kalau Chanel itu di manajemennya di Bandung ya. Di Bandung. Nah ketika ke Jakarta jadi Imei Mei lah. Iya. Tapi menurut Imei kamu aja sendiri? nggak pakai lah. Oh nggak pakai lah. Iya, Mungkin Imei. Mei. Harus duduknya Mei. Emang nggak gitu juga. Jebel. Jebel gitu ya. Nah itu berapa tahun tuh? Apanya? Maksudnya di manajemen Imei Mei sampai kamu sekarang itu sekarang masih sama manajemen itu sekarang kah? udah enggak. Udah enggak. Ini berapa tahun di manajemen itu? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Dan berarti 5 tahun ada juga perpindahan. Betul. Nah sekarang yang kita lihat ini jauh berbeda loh dengan Imei Mei dengan Chanel yang saya kenal dulu.
Ada ya. Iya, yang dulu lagi-lagi abang pergi terus ke Bang Jali, Bang Jali itu ya. Terus cabe-cabean. Nah, sekarang sudah kita saksikan tadi. Di awal ada cuplikan lagu yang apa judulnya yang Menuju halal. Menuju halal. Ini maksudnya menuju dari cabe-cabean ke menuju halal itu prosesnya bagaimana sih? Mungkin jadi seperti ini, tampilannya seperti ini. Apa ini tuntutan manajemen juga kah? Atau mungkin ini sudah apa sih? Ada mimpi apa gitu ya? Tiba-tiba saya ketemu udah seperti ini. Udah tapi dibalut gitu. ngomong-ngomong mimpi, memang awalnya dari mimpi sih. Dari mimpi. Dari mimpi memang. Jadi dulu kan pas Chanel itu kan Ime lagi tren girl band. Semua orang bubulucun maksudnya gitu ya. Aduh. Paha apa berlomba untuk memutihkan kulit, suntik putih itu dulu rame banget waktu zaman Chanel karena lagi girl band, semua orang jadi girl band, semua orang tren Korea. Korean style kayak gitu dulu seksi banget kan gitu. Terus ke Ime-Ime nggak terlalu sih gitu. Sampai sekarang begini ya itu ya perjalanan hidup ya. Jadi bisa kayak sekarang tuh ya karena Penasaran, dulu aku merinding kayak, loh, sumpah loh merinding. Penasaran. Jadi kayaknya Ime begini juga ya, memang Ime say thank you buat pengalaman kemarin-kemarin. Ime sempat apa namanya terbuka, memang itu pelajaran untuk Ime lah ya, untuk sekarang jadi tertutup. Jadi pas udah menikah tuh tahun 2017. Oh, udah menikah? Nggak kelihatan sumpah. Tadi jeung salah ki Eke ngobrol. Api-api atuh yuk. Iya tuh, Eke juga tahu. Oh, teteh salah Cuma dia kina? harapnya aku tuh belum married gitu kan. Nah, Anak itu satu. anaknya udah beneran. 1. Ini ada keterkaitan nggak antara perpindahan dari Ime-Ime yang dulu ke Ime-Ime sekarang dengan berhijab itu tadi selain paksaan dari hati atau paksaan dari manajemen atau ada juga paksaan dari suami kah? Kamu harus kayak gini sekarang nih Pasti misalkan. enggak. Sebenarnya dulu itu pas udah seksi gitu ya, kayak aku sih lama-lama malah enak gitu ya. Mending saya seksian aja, aku juga Menurut sebenarnya kamu sih enak, tapi menurut kita enak sih yang ya. cara jujur banget ya, jujur li. Ya akunya sih ngerasa jengah sih gitu. Awalnya aku menikmati karena masih centil, namanya usia muda ya gitu, ingin jadi. Bentar. Apa? Jengah. Kamu pilih yang mana? Nah. Jengah. Atas, bawah atau jengah? Tengah itu mah. Tengah. Jengah ya. Iya. Nah, aku ngerasa kayak sekarang aku suka gitu, seksi dilihat orang, apa namanya, jadi pusat perhatian. Setiap orang pasti pengen jadi pusat perhatian gitu, tapi yang pusat perhatian diperhatikan apanya gitu. Kalau dulu kan memang masih ada di fase yang centil nih, body gue bagus, apa segala macem gue pengen liatin gitu, apalagi penyanyi dangdut gitu kan, ke situ gitu ngelihatnya tuh body apa segala macem penampilan. Tapi lama-lama aku kan bisa nyanyi, suara aku nggak jelek-jelek amat, kok harus jual body gitu, nggak usah deh kayaknya gitu. Walaupun Lama-lama tidak menutup kemungkinan dengan adanya tampilan seperti sih. itu menunjang Iya. ya untuk depo-deponya kita. Betul. Tetapi Tapi mengundang hal-hal yang tidak baik juga gitu. Nah. Akhirnya pelan-pelan ya lah, mulai panjang-panjang, mulai gimana gitu. Terus sempet sih pengen berhijab, tapi ya gimana, masih banyak kontrak sama sana sini, alhamdulillahnya masih banyak pekerjaan sana sini yang menuntut untuk ya lu belum bisa dihijab karena emang kontraknya lu masih begini gitu. Harus gitu apa namanya, tuntutan ya, penampilannya, profesional ya. Sempet bilang sama manajemen dulu pengen hijab, tapi jawabannya lucu dulu. Apa? Entah kenapa. Ntar aja deh lu dihijab umur 30 ke sana atau kalau lu udah nggak laku banget lu udah dihijab gitu. Kalau sekarang lu masih laku jangan. Ya Kalau ampun. besok gue mati gimana, lu tanggung nggak Coba gue? kalau masalah mati ya gitu, gue mau mati aja, jangan dulu. Jangan dulu, Lu masih masih banyak. kene payu, masih cenah kene nyanyi payu, ayeuna cenah. ulah wakapae. Wah, Cina. Tapi kan ya hirup-hirup aku ya gitu, harusnya ya udah gimana aku, cuma aku juga nggak bisa egois soalnya kan yang kerja sama aku banyak gitunya. Aku kalau orang lihat yang kerja penyanyi sendiri gitu ya, padahal kan di belakang itu banyak ya ayah kayak juga support sistemnya, kayak kita ada asisten, ada roadman, ada supir, ada manajer segala macam pembantu, mereka tuh hidup dari kita gitu Dari kita, perantaranya. Kalau betul, kita betul. egois, mereka gimana gitu kan hidupnya, sedangkan mereka juga bergantung sama kita gitu.
Jadi ke situ dulu mikirnya, masih ada yang kerja sama kita ya, ya udah mungkin masih jalannya gitu ya. Tapi tem ada konflik batin gitu, konflik batin, kitanya udah pengen nutup nih aurat gitu, kitanya udah pengen belajar bener tapi kondisi masih begini. Tuntutan Siapa sih hati yang ya. siapa sih yang nggak butuh duit? Atunya semua orang juga butuh duit gitu ya, termasuk aku masih ada cicilan, masih ada Curhat, Bu. biayaan. Jadi aku tanya mikirnya ke situ kan, kalau aku egois harus berkerudung sekarang, kerjaan aku gimana? Awalnya mikir gitu. Karena itu juga merupakan ibadah sebetulnya ya, karena Ya kita sih. menghidupi teman-teman di belakang kita Ya, yang memang keluarga ngebantuin juga. kita. Ya, keluarga juga. Tapi lama-lama ya aku selalu berdoa gitu ya, aku teh berdoa, ya Allah minta kalau Nggak memang pakai baim. Ya Allah, ya Allah, Baim. Tolong Baim ya Allah. Jadi aku ya udahlah, kalau Allah ridho aku hijrah kapanpun, dikasih waktu yang tepat, sok gitu. Aku mah udah pasrah, karena memang sudah ada niat dari iya, diri iya, ya. aku punya niat, sok atuh minta jalannya kapan harus aku menutup aurat, kapan aku harus hijrah. Karena dibilang hijrah sekarang juga aku belum total sih. Yang namanya hijrah kan memang harus apa gitu. Istiqomah Aku ya. juga belum syar'i, belum gimana gitu. Belum syar'i, belum gimana. Jadi aku juga masih belajar. Nah, mimpi tuh bertubi-tubi. Nah, mimpi ngomongin yang masalah kata mimpi yang tadi. itu. Mimpinya apa sih, seperti apa? Merinding sebenarnya teh. Semerinding apa? Merinding apa? Jadi waktu itu aku mau umroh. Tapi nggak jadi si umrohnya teh, karena si yang ngajakinnya tuh kurang nggak bisa dipercaya lah ya. Akhirnya juga nggak ke travel itu waktu itu. Tapi aku tadi dikasih mimpi setelah itu. Mimpi biasanya kita bisa suka lupain ya, karena nggak jelas kan kalau mimpi tuh. Tapi ini aku inget banget detailnya tuh seperti apa gitu. Waktu itu Jeng. Dewa sorangan. Waktu itu tuh kayak naik bukit, naik bukit, tapi belum dihijab, rambut masih warna, gitu, masih warna, masih seksoy, pakai baju Sabrina. Aku nggak tahu ya kenapa begitu mimpinya ya. Sabrina hitam, pakai tas yang dibawa waktu syuting lagu Om Telolet, Om pakai tas itu, nggak tahu kaitannya apa ya. Pakai celana jeans ketat, naik bukit, naik ke atas, aku lihat langitnya lagi warna ungu ke oren-oren. Itu nggak tahu subuh, nggak tahu fajar, nggak tahu maghrib benernya. Oh iya, nggak tahu petang. Langitnya teh indah lah pokoknya namanya. Lihat ke langit, ada pantulan Pantulan sebelah cahaya. kanan pantulan lafaz Allah, aduh pengen nangis ya, Allah. Sebelah kiri pantulan lafaz Muhammad. Bingung di situ gitu. Dari mana pantulan itu gitu kan? Tiba-tiba saya yang banyak dosa gini mimpi kayak gitu ya. Lihat ke belakang, ternyata ada masjid. Biasanya kalau masjid kan ada kayak apa, kaca-kaca yang zaman dulu tuh warna-warni kuning, oranye gitu ya, kaca zaman dulu kayak di Turki. Ternyata dari masjid pantulannya lafaz Allah dan Muhammad itu mantul ke langit. Aku lihat gitu. Aku liatin aja terus kayak gini. Apa ya maksudnya gitu? Aku dikasih lihat lafaz seperti itu. Sedangkan aku ini bukan manusia yang mulia ya gitu, banyak dosa. Ya udah dari situ aku bangun mimpi, tapi ya mimpi itu masih aku ingat sampai sekarang, nggak lupa ya. Mimpi yang lain aku bisa lupa ya, kalau mimpi yang itu nggak pernah bisa lupa. Makanya aduh, aku kalau dikasih mimpi kayak gitu artinya mungkin baik, Pertanda gitu ya. pertanda aku harus apa ya gitu, berarti harus serius nih gitu. Mungkin Allah ridho aku pengen hijrah sekarang. Hijrah. Entah apa yang terjadi ya, aku nggak tahu, mungkin kerjaan yang tadinya banyak jadi sedikit, kalau memang berkahnya di situ kenapa enggak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Serius doa terus ya gitu, pengen minta waktu yang terbaik untuk hijrah. Allahu Akbar. Nggak semua orang tahu sih mimpi ini sebenarnya. Masya Allah, merinding banget sampai segitunya, Meng. Segitunya, dan setelah itu aku diizinin umroh sama Allah ya. Setelah nikah sih. Jadi berarti itu mimpinya sebelum nikah. Sebelum nikah. Terus langsung setelah mimpi itu langsung dihijab apa masih aku belum? belajar. Sampai masih acara-acara teh anehnya ya, kalau dari rumah hijab ke studio, ke TV syuting atau off air kemana dibuka. Aku juga jadi ngerasa dosa juga di situ ya. Buka tutup Merasa nanaonan sih, mempermainkan gitu ya. pisan, Tapi gitu. karena tuntutan kerjaan mungkin. Tapi hati aku tuh asa konflik batin gitu, gimana gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa, belajar dulu. Tapi manajemen oke protes gitu. Kamu teh gimana sih gitu? Kamu teh emang mau dihijab? Hijab
ya gimana tuh, kita masih banyak kontrak ya, masih berat ke dunia lah kita tes gitu kasarnya kan. Tapi ya udahlah, ya doain aja tuh ya teh gitu dulu manajer aku, mudah-mudahan Neng bisa jalan meskipun hijab ya gitu, apa kerjaan ya gitu. Tapi lama-lama udah aku nikah nih. Tahun berapa tuh? 2017. Gitu. Sempet dulu hijab tuh cuma ya belajar aja gitu. Nah pas nikah juga belum dihijab tahun 2017. Tapi si mimpi itu masih teringat-ingat ya? Masih terus, itu salah satu mimpi yang aku terus ingat. Itu paling jelas, yang lain aku bisa lupa karena mimpi kan nggak pernah sejelas itu biasanya kan, kacau gitu. Kalau itu inget. Akhirnya nikah tahun 2017. Aku doa ya, yang aku inget banget, aku pengen aku kan berhenti kontrak itu sama manajemen itu bulan Januari tahun 2019. Ya Allah, saya pengen ada alasan nih untuk stop dulu deh di manajemen, aku pengen berhenti. Aku pengen... Tapi bukan karena nggak nyaman atau apa? Bukan, karena aku kan mau berkeluarga nih, mau fokus. Aku juga nggak mau konflik batin terus, aku pengen belajar jadi orang bener gitu. Selama ini udah cukup lah kali ya, aku banyak dosa banget gitu. Nanti kalau besok mati gimana gitu, nggak ada bekal apa gimana gitu ya, maksudnya pokoknya jadi melo aja perasaannya ya gitu. Aku teh sadar nggak tahu aku teh terjeduk di mana gitunya, tiba-tiba ada pikiran gitu. Tapi calon suami aku waktu itu memang banyak berjasa sih, ngajakin ke masjid gitu, kajian dulu kan lagi banyak kajian. Betul. Setelah mimpi itu terus dia sering setel sholawatan gitu, sering setel lagu-lagu religi kayak gitu, yang tadinya aku sholawatan tahu, Nabi Muhammad SAW tahu, tapi kan nggak kenal gitu dulu tuh ya, udah tahu aja Nabi Muhammad SAW, tapi nggak tahu keluarganya gimana, beliau itu siapa. Tapi setelah aku dengar sholawatan gitu, iya ya, aku teh Muslim, terbuka gitu ya. Aku teh Muslim, sering dengar sholawatan, tapi aku nggak ngerti gitu. Tujuan sholawatan itu apa? Rasulullah itu kisah hidupnya kayak gimana? Aku Muslim tapi kok aku nggak terlalu tahu ya gitu agama aku. Dari situ kayak ditampar lah gitu. Doa. Aku pengen ya Allah, Januari 2019 aku punya anak. Jadi stop. Abis kontrak dari manajemen tuh aku ya udah nggak kerja lagi nyanyi dengan pakaian terbuka, aku urus anak bisa lebih baik, minta keridoannya. Akhirnya aku hamil tahun 2019 Januari, pas banget aku punya anak. Jibril yang tadi ketemu sama, pas hamil Jibril usia ke-6 bulan, aku baru berhijab. Dari situ memutuskan untuk semua menutup aurat. Walaupun di rumah gitu. Di rumah. Jadi aku masih nyanyi Oh, masih nyanyi juga. Umur 8 bulan kandungan. Oh, masih nyanyi, tapi udah dihijab. Di rumah dihijab. Jadi pas nyanyi dibuka heula. Oh, dibuka heula. Udah nih abis nih. Karena kontrak ya. Usia kandungan 8 bulan udah stop kontrak. Udah dari situ terus sampai sekarang. Insya Allah sampai nanti. Ini jadi aku ngerasa anak belum lahir, masih di dalam perut, tapi udah bawa kebaikan buat aku ya, Masya Allah gitu. Aduh, Masya Allah. Makasih banyak anakku gitu, udah bawa kebaikan buat aku. Iya, tapi semua anak juga membawa berkah ya. Cuman menurut Imei sendiri mungkin ini adalah salah satu jalan menuju hijrah gitu ya. Nah, tapi dengan hijrahnya Imei ini dengan keadaan yang sekarang tertutup, beda lah dengan dulu gitu ya, nggak usah kita ceritakan lagi. Ini ada responsif sendiri nggak untuk fans-fansnya Imei yang dulu mungkin yang suka Imei centil gini, ketika melihat Imei kayak gini, mereka gimana nih tanggapannya, responnya? Untuk sebagian besar penyanyi dangdut perempuan, followers, fans itu pasti banyaknya laki-laki ya. Apalagi yang tampil seksi segala macam. Betul. Pasti banyaknya laki-laki. Kalau laki-laki sebagai fans aku, yang sebagian besar itu melihat aku hijrah sekarang kayak gini, aku nggak tahu ya. Tapi pastinya secara logika menurun ya. Gitu. Oh nggak kayak dulu nih, gue kan pengen lihat lo seksi, segala macam gitu.
Kalau sekarang udah enggak bay mungkin ya. Tapi yang perempuan, fans-fans yang perempuan, apalagi mereka kan sekarang juga sama masih keep kontak sama aku. Udah juga berkeluarga, mereka support sekali gitu. Support, iya. Support Nama banget. fansnya dulu apa? Imei Lovely. Imei Lovely. Imei Imei Lovely. Lovely. Jangan Hai. lupa untuk nonton kita Imei ya. Lovely dimanapun Like berada. dan subscribe podcastnya TPRI Jabar. Jadi Imei itu di Bandung, tapi basis fans Imei itu selalu banyak di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, itulah fase kehidupan Iya, ya. rezekinya. Rezekinya di sana. Tapi Imei sering berkunjung dong ke Jateng Jatim. Ya kalau ada event mah. Kalau ada Dan event. kalau ada apa namanya silaturahmi acara apa, keluarga atau saudara atau main ke sana juga kadang ketemu sama Oke, mereka. sekarang balik lagi ke masalah hijab nih sekarang, karena mungkin sudah berhijab. Untuk tuntutan lagu-lagu sendiri, tapi mungkin walaupun udah tampilan seperti ini, tetap berkarya dengan lagu-lagunya, dengan musik-musiknya. Masih. Ada perbedaan nggak? Maksudnya dari genre musik yang dulu agak ngeremik-remik, mungkin sekarang pindah ke jenis genrenya apa gitu setelah berhijab? Dulu kan dangdut gitu ya, dangdut remix gitu kata. Tapi sebenarnya basically Imei itu pop. Pop. Vokalnya pop, meskipun emang bisa dangdut juga. Dulu sempat masuk ke salah satu perguruan tinggi di Bandung juga nyinden. Nyinden. Tapi kena hante jadi sinden beken atuh. ini kuliahnya tuh bener ada ngejawab wae. Kagak mau pedangdut dan naon oge nya. Jangan duit ya. Bener. Nah, jadi Imei kalau dulu ya udah dangdut, remix apa. Tapi kalau misalnya off air mah kan apa aja ya Ayah. Iya, Tergantung betul. yang minta kan atau ya. Jadi kalau dulu begitu, kalau sekarang mau ngeluarin karya, ya udah bebas aja, nggak mengkotak-kotakan genre musik. Jadi misalnya mau keluar pop nih ya udah pop, mau keluar Melayu dangdut keluar. Kayak kemarin yang menuju halal itu sebenarnya karena orang-orang pada muter, manis sedih ya aku udah dihijab tapi pada muternya video yang dulu gitu. Nggak ada video aku hijab, jadi aku bikin lagu sendiri. Ciptaan aku sendiri, menuju halal. Menuju halal. Itu inspirasi dari perjalanan Imei sendiri atau mungkin ngelihat dari cerita orang atau Pas gimana? mau nikah. Aku Pas tuh mau bikinnya nikah. sebelum mau nikah aku bikin lagu itu teh. Walaupun sebelum dihijab ya awalnya. Jadi itu teh tadinya aku mau bikin dicetak di CD buat souvenir pernikahan. Tapi nggak keburu karena waktu itu waktu lagi sibuk, jadi nggak keburu. Nah, akhirnya dikeluarin lah setelah menikah, after punya anak gitu. Jadi orang nanya, ini tuh mau nikah, bukannya udah? Berarti Nggak itu apa-apa pembikinan lagi. klip segala macam setelah menikah. Setelah punya anak. menikah, dibantu suami. Jadi karena emang suami juga senang musik, punya studio musik di rumah. Alhamdulillah. Terus dia juga punya production gitu ya, AGL Production. Sekarang aku juga join sama Ewok ya, DF Production gitu bareng-bareng. Ya udah bareng-bareng gitu. Dan kalau misalnya udah punya kita ya apapun lah gitu, yang penting berkarya aja gitu. Itu kan menuju halal kan Melayu dangdut. Melayu dangdut. Nah setelah itu ada Husnul Khotimah, dia Husnul Khotimah. pop, Oh, genrenya pop. agak rock sedikit, tapi religi. Religi. Nah itu Gitu. tujuan pemasarannya mau dikemanain tuh lagu apa? Mungkin untuk koleksi sendiri saja, untuk kalangan karena kan kalau musik-musik religi, pop itu kan maksudnya lebih enak untuk dinikmati saja, didengar saja. Beda dengan lagu remix atau dangdut bisa Iya, kita joget ya. buat hiburan. Itu untuk konsumsinya untuk apa? Apa mungkin untuk soundtrack film atau apa? Kalau yang menuju halal kan itu emang portofolio aku setelah dihijab gitu. Aku ada portofolio karya aku yang berhijab seperti Jadi ini. Dan bagian aku dari masih nyanyi profile gitu. hidupnya Betul. Imei sekarang ya. Betul. Nah kalau Husnul Khotimah ya ya udah berkarya aja, nothing tulus. Maksudnya aku punya karya, aku bikin sendiri sama tim, sama suami, sama rekan-rekan, dikeluarin. Ya udah daripada dipendem aja gitu kan, keluarin. Terus kalau yang buat kepentingan soundtrack itu beda lagi ada. Oh, beda lagi ada. Ada 2 lagu, Imam Sejati dan apa Menggapai Nikmatmu ya, kalau nggak salah judulnya. Itu untuk soundtrack film, dia religi. Religi. Belum keluar, tapi nanti mau keluar, bisa ditonton di
bioskop. Aku kerja sama DF Production, sama Aiwa Ewo. Selain aku juga pengisi. Dia manajer aku juga loh. Ya kan, dia manajer semua artis di orang Bandung ya. Artisnya di Iwa Ewo. Luar biasa. Gitu. Berarti udah beda manajemen ya? Maksudnya dari manajemen Imei yang dulu itu udah cabut aja gitu? Udah, jadi pas itu doa aku itu, udah aku selesai kontrak sama yang dulu. Aku nggak mau lanjut lagi karena pengen melanjutkan hidup sendiri, berkarya juga gimana aku aja. Karena udah punya keluarga kan beda ya ayah, kesibukannya ya. Jadi nggak bisa nih aku ikut kata orang gitu, harus ikut kata aku aja gitu. Kita juga punya kreativitas sendiri. Ya udah Allah kabulin gitu. Lu pengen punya anak Januari 2019. Biar berhenti dari manajemen gitu. Hijab gitu. Sekarang ya menikmati ini aja. Ngomong-ngomong masalah kebutuhan nih, mungkin dari dulu pas lagi single, sekarang sudah berkeluarga, pasti kan kebutuhan itu nambah. Tetapi mungkin dengan keadaannya Ime yang seperti ini, penghasilan gimana? Berkurang atau tetap sama atau bagaimana ini? Ngaruh nggak sih? Oh ya ngaruh dong. Ngaruh. Ya sebenarnya ibu rumah tangga itu kan nggak diem. Kerjaannya juga berat gitu. Apalagi kemarin pas masa pandemi nih, gimana nih? Bisa diobrolin ya? Mungkin karyanya agak sedikit tersendat. Iya, jadi pas menuju halal kemarin itu 2 minggu launching, corona langsung. Jadi lagi visit radio tertunda. Itu efeknya mungkin ada sih ya, tapi mau gimana lagi? Tapi ya udah sih disyukuri karena emang udah jalan ya. Dan aku juga bersyukur sekarang meskipun memang penghasilan tidak seperti dulu lah ya. Kita kan ada pasang surut, ada yang baru, ada yang lama, ada yang baru. Terus juga kita pernah di atas, pernah di bawah, ada besar, ada kecil. Kayak sekarang aku nggak nyanyi kayak dulu, tapi alhamdulillah tidak pernah kurang gitu dan rezeki mungkin bisa lebih berkah dari juga mana sekarang. saja ya. Iya betul, gitu. Ditenang lah gitu sekarang. Ime, semoga istiqomah ya. Amin. Ada rencana ganti nama lagi? Jangan enggak. Nanti bisa Rega pusing. Iya benar ya. Jadi di kontaknya harus gonta-ganti nama ya. Ime, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Selalu pageh dengan pendiriannya ini untuk selalu berhijab ya. Mungkin pesan dan kesan untuk Ime kepada sobat podcast ada yang mau disampaikan? Ya, buat sobat podcast ya. Iya. Sobat podcast TVRI Jabar dimanapun berada. Terima kasih udah nonton kita. Terus makasih banyak buat yang udah support Ime selama ini ya. Mungkin juga ada yang nonton di sini. Apalagi TVRI nasional ya. Kebanyakan juga fans Ime di pelosok pasti nyampe gitu. Mudah-mudahan karya Ime selalu dikenang sih gitu. Dan saling mendoakan aja lah yang terbaik. Iya. Jangan lupa untuk nge-like acara kita, dan subscribe podcastnya. Namanya tuh Ngobras apa sih? Iya, Ngobras. Iya, Ngobras kan. Ngobrol asik dan santai di TVRI Jawa Barat. Pokoknya untuk para Ime Lovely jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Ime terima kasih banyak. Selalu sehat walafiat. Amin. Ya, semoga terjaga apapun itu yang jadi cita-cita Ime ke depan tercapai. Sehat untuk keluarganya juga. Salam terima kasih ya. Oke, thank you Ime.